Tanggal lahir Lewata Wewewa Timur 8 Juni 1955. Agama Kristen Protestan. Nama orang tua ayah Soleman Malo Bupati, ibu Elizabeth Pena Kadi. Saudara kandung 10 orang. 1. Maria Nidakalu. Anak kedua Esther Zanggakula almarhumah. 3. Lede Anabesa almarhum. 4. Cornelis Nomo Pandaka almarhum. Yohana Leda Delo almarhumah. Juliana Dawatana almarhumah. Hendrik Bora Rewa, Julius Dapangara SE, dan Stefanus Binibusa. Alamat rumah Jalan Budi Utomo kilometer 12, Kelurahan Desa Kadiwano, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Pendidikan. SD Sekolah Dasar Masehi Elopada, tahun lulus 1967, tempat Elopada. SLTP Sekolah Menengah Umum Pertama Negeri Waika Bubak, tahun lulus tahun 1970, tempat Waika Bubak. SLTA Sekolah Menengah Atas, tahun lulus tahun 1974 di Waika Bubak. Perguruan tinggi Universitas Brawijaya Malang, jurusan Administrasi Negara, tahun 1983 di Malang, Jawa Timur. 3. Kursus dan pelatihan. 1. Diklat Dasar Pelatih Keluarga Berencana Nasional Angkatan ke-10 mulai tanggal 6 Agustus 1984 sampai dengan 18 September 1984 di Jakarta. 2. Diklat Prajabatan tingkat 3 mulai dari 21 Maret sampai dengan 15 April 1985 di Kupang. 3. Diklat Tutor Program Pembinaan Jarak Jauh Pengawas PLKB mulai 18 sampai dengan 20 Agustus 1987 di Kupang. 4. Orientasi Kewaspadaan Nasional Angkatan ke-1 mulai tanggal 27 Juni 1990 di Sumba Barat. 5. Pemantapan manajemen gerakan KB nasional bagi pejabat eselon 3 mulai tanggal 5 sampai dengan 11 Juni 1993 di Jakarta. 6. Diklat komputer bagi kepala BKKBN seprovinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Januari sampai 3 Februari 1994 di Kupang. 7. Seminar Pembangunan Keluarga Sejahtera di Nusa Tenggara Timur tanggal 9 Juni 1994 di Kupang. 8. Diklat Tim 3 16 sampai 19 Januari 1995 di Jakarta. 9. Pekan Nasional Pertemuan Kontak Tani Nelayan ke-9 tanggal 22 Juli 1996 di Lombok Barat. 10. Pelatihan Logical Framework Analisis bagi pejabat eselon 3 BKKBN Provinsi dan Kabupaten Kota Madia, Bali, NTB, NTT, Timur tanggal 8 sampai 12 Maret 1999 di Jakarta. 11. Diklat Tim 2 tanggal 25 September sampai dengan 20 November 2002 di Bandung. Diklat Kependudukan tingkat pertama yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri 24 sampai 28 Mei 2004 di Jakarta. 13. Diklat Catatan Sipil untuk Pejabat Strategis di lingkungan Provinsi dan Kabupaten Kota 4 sampai dengan 7 Mei 2009 di Jakarta. Riwayat pekerjaan dan jabatan. 1. Calon pegawai negeri sipil tanggal 1 Maret 1984, pangkat golongan ruang penata muda 3A, unit kerja Balai Diklat Provinsi NTT. 2. Pegawai negeri sipil 29 Juni 1985, pangkat golongan ruang penata muda 3A, unit kerja Balai Diklat Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Pegawai negeri sipil tanggal 11 Oktober 1988,
pangkat golongan penata muda tingkat 1-3B unit kerja Balai Diklat Provinsi NTT. 4 pegawai negeri sipil 1 April 1990 pangkat golongan 2 penata 3C unit kerja Balai Diklat Provinsi NTT. 5 PJS Kepala BKKBN Kabupaten Sumba Barat tanggal 21 Januari 1991 sampai dengan 31 Mei 1992 unit kerja BKKBN Kabupaten Sumba Barat. 6 Kepala BKKBN Kabupaten Sumba Barat 1 April 1992 sampai dengan 12 Juni 1995 unit kerja BKKBN Kabupaten Sumba Barat. 7 Kepala BKKBN Kabupaten Kupang tanggal 13 Juni 1995 sampai dengan 19 Juni 2001 unit kerja BKKBN Kabupaten Kupang. 8 Kepala BKKBN Kabupaten Sumba Barat tanggal 20 Juni 2001 sampai dengan 31 Desember 2003 unit kerja BKKBN Kabupaten Sumba Barat. 9 Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 20 April 2007 unit kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat. 10 Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 20 April 2010 unit kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat. 11 Kepala Badan Narkotika Nasional tanggal 20 April 2010 sampai dengan 8 April 2011 unit kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumba Barat. 5 Keterangan keluarga. Istri 1 orang, nama Dr. Randa Helda Leda Gelu almarhumah, tempat lahir Sumba Barat, tanggal 19 Maret 1955, menikah pada tanggal 14 Februari 1985, pekerjaan pensiunan Kadis Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya. 2 anak-anak. 1 Dr. Elsie Helmayati Kadi Lugulewa, tempat lahir Kupang, tanggal 25 Agustus 1985, pekerjaan dokter PNS pada Puskesmas Tenggaba Kabupaten Sumba Barat Daya. 2 Immanuel Ade Christian Lugulewa SPD, tempat lahir Sumba Barat, 14 April 1992, bekerja sebagai guru P3K pada Sekolah Dasar Rita KK Kabupaten Sumba Barat Daya. 3 Apoteker Aryani Bepa Lugulewa Esfar, tempat lahir Sumba Barat, tanggal 2 April 1994, sebagai apoteker. Menantu Dr. Hewan Christian Ama Tanggela SKH. 2 Dwi Mardiana Woralende SPD, dan yang ketiga Victor Barnabas Bulu ST. Almarhum Bapak Dr. Andes Lazarus Lugulewa adalah salah satu penggagas berdirinya Kabupaten Sumba Barat Daya yang dimulai sejak tahun 2002 hingga terbentuknya Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2007. Almarhum mulai mengalami sakit sejak tahun 2020 dan menjalani pengobatan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, dan Rumah Sakit Siloam Denpasar, Bali. Almarhum menghembuskan nafas terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 10.30 atau setengah 11 pagi di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak. Almarhum meninggalkan 3 orang anak, 3 orang mantu, dan 4 orang cucu. Demikian daftar riwayat hidup almarhum. Amanat Inspektur Upacara Pasukan Istirahat. Sebelum saya menyampaikan sambutan Ibu, saya informasikan bahwa SIL dan 3 Unit Kerja Bina Marga Polri, 1 Unit Kerja Bina Marga Polri, 2 Unit Kerja Bina Marga Polri, 3 Unit Kerja Bina Marga Polri, 4 Unit Kerja Bina Marga Polri, 5 Unit Kerja Bina Marga Polri, 6 Unit Kerja Bina Marga Polri, 7 Unit Kerja Bina Marga Polri, 8 Unit Kerja Bina Marga Polri, 9 Unit Kerja Bina Marga Polri, 10 Unit Kerja Bina Marga Polri, 11 Unit Kerja Bina Marga Polri, 12 Unit Kerja Bina Marga Polri, 13 Unit Kerja Bina Marga Polri, 14 Unit Kerja Bina Marga Polri, 15 Unit Kerja Bina Marga Polri, 16 Unit Kerja Bina Marga Polri, 17 Unit Kerja Bina Marga Polri, 18 Unit Kerja Bina Marga Polri, 19 Unit Kerja
Bapak Pejabat Bupati Sumber Daya yang mengambil upacara ini. Namun saat itu juga sedang berada di Jakarta menyampaikan dari laporan evaluasi kinerja sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian Dirjen Pemerintahan. Setelah itu izin pada saya untuk menyampaikan atau membacakan sambutan bupati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, saute, salam sejahtera, salam sehat kita semua. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Dr. Angus Lazarus Lewa, Bapak Wakil Bupati Sumba Barat Daya periode 2019-2024, anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yang sepakati Bapak Dautaka, Bapak Camat Jawa Timur, Pejabat Kepala Desa Kaliwango, Pendeta Vikaris Jemaat GKS Olopada, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, singkatnya hadirin sidang perkampungan yang saya mulia. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan anugerah kita masih diberi kesehatan dan napas kehidupan, sehingga kita boleh bersama-sama menghadiri acara pemakaman jenazah almarhum Bapak Dr. Angus Lazarus Lewa yang telah dipanggil kembali oleh Sang Pemilik Kehidupan. Peristiwa yang dialami oleh keluarga besar almarhum Bapak Lazarus menyadarkan kita semua bahwa setiap kehidupan manusia akan berakhir pada suatu ketika, dan pada akhirnya kita akan meninggalkan segala proses perjuangan hidup, keluarga yang kita cintai, meninggalkan segalanya untuk kembali kepada Sang Pencipta. Kematian yang pasti meninggalkan kesedihan yang mendalam, merisaukan, bahkan meremukkan hati setiap keluarga yang ditinggal. Namun peristiwa ini bermakna iman bagi semua orang-orang yang percaya kepadanya, karena kematian merupakan awal dan jalan menuju kehidupan kekal. Bapak Ibu sedang perkampungan yang saya kasih, kita sama-sama mengetahui bahwa almarhum adalah pribadi yang baik dan luar biasa. Almarhum merupakan suami sekaligus bapak yang sangat bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangganya. Di samping itu, almarhum juga seorang pensiunan aparatur sipil negara, dan beliau juga merupakan salah satu tokoh penggagas berdirinya Kabupaten Sumba Barat Daya yang dimulai sejak tahun 2022 hingga terbentuknya pada tahun 2007. Dengan pengabdian selama menjadi seorang ASN dan tokoh masyarakat Sumba Barat Daya, saya memiliki keyakinan bahwa almarhum telah berbuat banyak bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Kita semua hadir di sini untuk memberikan penghormatan terakhir melalui upacara pemakaman secara kedinasan. Hal ini kita selenggarakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari pemerintah daerah atas jasa serta pengabdian almarhum kepada Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk itu, marilah kita dengan tulus mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas pengabdian yang telah diberikan oleh almarhum. Pada kesempatan ini pula, marilah kita mendoakan almarhum semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa
dan semoga ketiga anak almarhum dan seluruh keluarga besar yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran, kekuatan, serta dapat menerima kepergian almarhum dengan ikhlas. Sebagai keluarga, kita pasti merasa kehilangan yang mendalam, tetapi sebagai umat Tuhan, kita juga wajib menghormati keputusan Tuhan atas segala aspek yang terjadi dalam setiap proses kehidupan kita. Bapak Ibu sidang perkampungan yang saya kasih, akhirnya atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengorbanan almarhum Bapak Dr. Randus Lazarus Nikulewa yang telah diberikan selama menjadi seorang aparatur sipil negara sekaligus menjadi tokoh masyarakat Sumba Barat Daya, dan ungkapan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga besar almarhum. Dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita melepas kepergian almarhum dengan tenang. Selamat jalan Bapak Dr. Randus Lazarus Nikulewa, semoga tenang di Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih pejabat Bupati Sumba Barat Daya, Insinyur Yohanes Octavianus MM.